Dulu setiap hari di Jakarta yang naik kendaraan umum hanya 350.000 orang per hari. Sesudah dibuat sistem baru meningkat menjadi 1 juta orang per hari. Ya. Tapi ini belum selesai. Kita harapannya nanti 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kalau sudah 4 juta baru kita bisa bilang mission accomplished. Kalau sekarang menuju mission accomplished. Karena udah naik nih. Naiknya 3 kali lipat. Dan apa yang kemudian terjadi? Jakarta 2017 dinobatkan sebagai kota termacet nomor 4 di dunia. Prestasi itu ya jangan termacet. Nomor 4 kok termacet gitu. Termacet di dunia nomor 4 2017. 2018 turun jadi nomor 7 di dunia. Kemudian turun lagi jadi nomor 10. Tapi masih 10 besar. Di mana-mana itu kita kepengen 10 besar kecuali urusan macet. Jadi saya bilang kita harus usahakan keluar. Apa yang terjadi? Tahun 2020 kita turun menjadi nomor 32 di dunia. Tahun 2021 kita menjadi nomor 64 di dunia. Dalam 4 tahun dari nomor 4, nomor 7, nomor 10, 32, 6, 4. Ini kerjanya gubernur, ini kerjanya seluruh rakyat Jakarta, ini adalah kerja semua kita. Kenapa? Lah yang pindah kendaraan umum siapa? Yang pindah kendaraan umum adalah warga Jakarta. Warga Jakarta memilih untuk meninggalkan. Kenapa mereka memilih? Karena kendaraan umumnya nyaman. Nah, pasangannya kendaraan umum namanya trotoar. Jika sebuah kota menganggap kendaraan adalah beroda, maka dia tidak akan menyiapkan jalan untuk orang. Padahal alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang namanya kaki. Kaki itu alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang. Tapi kaki itulah yang paling tidak difasilitasi selama ini. Saya tadi buka puasa di Jalan Kaliurang, pinggir jalan, habis itu sholat di Masjid Al-Ittihad Karangmuni. 200 meter melaku baik gitu kira-kiranya jalan kaki. Ternyata harus jalan kaki di aspal. Kenapa? Karena belum ada trotoar. Kita semua berharap semua kota jangan mengulangi kesalahan Jakarta. Jakarta selama berdekade-dekade, jadi bukan bertahun-tahun ya. Kalau bertahun-tahun itu nyalahkan seseorang, oke? Berdekade-dekade, oke? Hari ini sensitif soalnya. Iya, kalau saya bilang beberapa tahun, tahunnya berapa ya mas ya, gitu kan? Wah, repot nanti. Udah gitu nanti potongannya repot lagi mas videonya. Ini direkam video, dipotong itu loh. Ampun udah dipotong gitu. Coba, Anda bayangkan coba. Quran .2 Fawailul lil musolli. Bukan ngeri betul. Kata Quran, merugilah orang-orang yang sholat. Itu kata Quran. Lah iya, kalau dipotongnya cuman 1 potong begitu. Nah kalau saya ngomong itu seringkali ada yang waktunya senggang menyempatkan untuk memotong itu. Tadi sampai mana? Dekade. Jadi kembali beberapa dekade yang lalu. Ketika kembali ke beberapa dekade yang lalu, Jakarta itu yang dibangun adalah alat transportasi untuk roda. Harus beroda baru disebut alat transportasi. Kami ubah. Bila sebelumnya cara berpikirnya begini, bangun untuk kendaraan pribadi, di bawahnya adalah bangun untuk kendaraan umum, baru nomor 3 untuk pejalan kaki. Trotoarnya basa-basi, yang penting kelihatan ada trotoar. Kita ubah. Bangunan infrastruktur transportasi nomor 1 adalah trotoar, nomor 2 adalah sepeda, jalur sepeda, nomor 3 adalah kendaraan umum, nomor 4 adalah kendaraan pribadi. Paradigmanya diubah, dan ketika paradigmanya diubah, dibangunlah trotoar di mana-mana. Dalam waktu kurang dari 4 tahun, Jakarta membangun 341 km trotoar di seluruh Jakarta. Bukan cuman di Jalan Tamrin, memang yang kelihatan fotonya di Tamrin.
di Sudirman, itu yang kelihatan fotonya. Iya, karena ada CFD kelihatan tuh. Tapi sesungguhnya itu di seluruh wilayah Jakarta ada 341 km. Dan ketika itu dibangun, apa yang terjadi? Warga mulai terbiasa jalan kaki. Dan jalan kaki itu sehat. Jalan kaki itu ramah lingkungan. Jalan kaki itu membangun kesetaraan. Jadi itu kita bangun. Nah, hal berikutnya yang saya ingin tegaskan, mengapa transportasi umum, mengapa trotoar, mengapa itu semua dibangun? Nah, ini yang saya ingin ceritakan, ruang ketiga. Setiap kota, apakah Jogja, apakah Jakarta, itu semua punya ruang ketiga. Ruang ketiga itu begini, ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu tempat kerja, ruang ketiga itu ruang bersama publik, itu ruang ketiga. Selama berdekade-dekade, ya bukan bertahun-tahun ya, gitu, berdekade-dekade. Selama berdekade-dekade, ruang ketiga itu diserahkan kepada swasta untuk menyediakan. Pemerintah seperti nggak menyediakan ruang ketiga itu. Apa ruang ketiga ini? Ruang interaksi warga. Di mana itu? Swasta yang menyiapkan, namanya MALL. Mall. Betul kan? Warga itu disiapkan tamannya pun bukan untuk interaksi. Tamannya itu kalau dalam bahasa Inggris disebutnya garden. Ada dalam bahasa Indonesia taman itu satu, kalau bahasa Inggris ada dua. Satu namanya garden, satu namanya park. Park itu tempat untuk bermain, kalau garden tempat untuk ditonton. Karena itu semua taman-taman kita itu rumputnya ada tulisannya, dilarang menginjak rumput. Lihat terus kapan mainnya anak-anak kita ini? Monas yang besarnya seperti itu, tertulis di bawahnya, dilarang menginjak rumput. Loh, rumput itu memang untuk diinjak, nanti rusak, ya ditanam lagi. Cara pandangnya beda loh, nggak apa-apa. Anak-anak kotor, main kotor, ya suruh mandi, ganti bajunya. Anak-anak main kotor, ya normal. Anak-anak tidak main kotor, kasih video game, nonton TV, jamin bersih dia. Tapi 20 tahun lagi kita menyesal itu. Apa yang terjadi? Diubah mindsetnya. Taman di Jakarta diubah menjadi park. Trotoar dibangun, transportasi umum disiapkan. Semuanya adalah ruang ketiga, ruang interaksi. Begitu Anda naik transportasi umum, apakah Anda presiden, apakah Anda gubernur, apakah Anda menteri, apakah Anda CEO, atau Anda office boy, atau Anda tidak punya pekerjaan, maka antri di baris yang sama, duduk di tempat yang sama, berdiri di tempat yang sama. Prinsip kesetaraan ditegakkan di wilayah publik. Jadi membangun transportasi umum itu bukan sekedar mengatur mobilitas penduduk. Transportasi umum itu adalah tentang sosiologi masyarakat. Bagaimana kita membangun perasaan kesetaraan, membangun perasaan kebersamaan, membangun interaksi di mana? Di ruang ketiga. Sama, taman juga begitu, trotoar juga begitu. Trotoar begitu juga. Saya beri contoh. Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta adalah pusat kegiatan bisnis. Dulu yang ke Jalan Jenderal Sudirman siapa? Orang yang punya kantor di sana, atau orang yang punya urusan di sana. Rakyat kebanyakan yang tidak punya urusan tidak masuk ke jalan itu. Itu jalan paling elit di Indonesia. Lebarnya 80 meter. Nggak ada jalan lain di Indonesia yang lebarnya 80 meter kecuali tol. Ini dalam kota 80 meter lebih. Yang datang ke sana yang punya kegiatan bisnis. Sesudah dibangun trotoar yang sangat nyaman, orang dari mana-mana datang dan merasakan tempat ini adalah milik kita. Tidak harus menjadi jutawan, tidak harus menjadi bisnismen, tapi rakyat kebanyakan bisa menikmati jalan yang paling elit di Republik ini. Itu kesetaraan. Jadi teman-teman, apa pesannya di sini? Bangun infrastruktur dengan gagasan. Bukan hanya infrastruktur untuk infrastruktur, tapi infrastruktur untuk tujuan sosial. Ada gagasan sosiologi di situ, di balik infrastruktur keras. Karena kalau hanya infrastruktur saja, dan ini kita terapkan di Jakarta. Nomor 1 gagasan, nomor 2 narasi, nomor 3 karya. Karya itu yang ketiga. Nomor 1-nya adalah gagasan, lalu narasi, lalu
Karya, kalau hanya karya saja tanpa narasi, tanpa gagasan, kita tidak bisa menjelaskan mengapa ini dibangun. Sering mengalami itu? Lo tugas mahasiswa itu memikirkan, bukan? Ya, kita sering merasakan tiga ini harus jadi satu. Jadi ada gagasan sosiologis di situ, ada gagasan tentang kemasyarakatan, lalu transportasi sebagai infrastrukturnya, itu tadi narasinya. Dan apa yang terjadi? Perasaan kebersamaan itu hidup, perasaan untuk bisa setara itu hidup. Kenapa ini penting? Jakarta itu kotanya tersegregasi. Kalau CFD penuh sekali warga di luar. Kenapa penuh? Sebetulnya bukan soal olahraganya, soal dapat ruang besar. Karena rumahnya sempit, kampungnya sempit, padat, pengap. Begitu ada hari Minggu, mereka bisa CFD. Sekarang tidak perlu hanya hari Minggu, kapan saja bisa jalan-jalan di trotoar semua yang dibangun di Jakarta. Perasaan kesetaraan itu hadir. Ini yang kita ingin dorong terus, dan ini membangun perasaan persatuan. Persatuan itu harus dibangun, walaupun di sosmed sulit bersatu. Iya, tapi saya menemukan di sosmed gualaknya nggak kira-kira, pas ketemu relax aja, bahkan roto sungkan gitu. Dan ini teman-teman, bangun perasaan persatuan ini penting. Jakarta itu simpulnya Indonesia. Bila di Jakarta terjadi rasa tenang dan teduh, maka di berbagai tempat di Indonesia juga tenang dan teduh. Bila di Jakarta tegang, maka seluruh Indonesia akan merasakan tegang. Kenapa? Karena WA grupnya sama. Lah iya, lah orang di Jakarta itu kalau ada apa-apa dia kirim ke kampung halamannya lewat WA grup. Masalah di Jakarta nular ke daerah. Dan kemudian apa yang terjadi? Ikut panas di daerah. Itulah sebabnya kenapa menjaga ketenangan, menjaga kebersamaan itu penting sekali. Nah, itu yang kita lakukan. Alhamdulillah 4 tahun ini, 5 tahun, saya sudah masuk 5 tahun, 6 bulan lagi pensiun. Nggak ada perpanjangan soalnya, Mas. Iya. Kenapa tepuk tangan nih? Bahaya. Iya. Jadi saya bulan Oktober besok, kalau tidak ada halangan, tidak ada perubahan, itu selesai. Nah, selama 4,5 tahun ini jalanin, alhamdulillah. Ketenangan, keteduhan itu dibangun. Tapi itu sekalian, teman-teman semua, sebagian dari yang dikerjakan untuk membangun rasa kebersamaan, ketenangan itu tidak bisa difoto, teman-teman. Saya beri contoh. Mencegah kebakaran tidak ada pahlawannya, memadamkan kebakaran terlihat pahlawannya. Betul tidak? Ya. Konflik, ketegangan, itulah kebakaran. Mencegahnya tidak menimbulkan pahlawan. Mereka-mereka yang membangun jalur listrik dengan benar, mengendalikan distribusi gas dengan baik, menata, memberikan informasi cara menyalakan kompor yang tepat, itu semua namanya pencegahan kebakaran. Tidak terlihat pahlawannya, tapi faktanya kita terbebas dari kebakaran. Begitu ada kebakaran, maka 1 truk datang, 2 truk datang, kita foto, inilah pahlawan pemadam kebakaran. Jadi sebagian dari pekerjaan kita di Jakarta itu adalah pekerjaan yang tidak terlihat, tapi terasakan dampaknya. Saya selalu bilang sama teman-teman jajaran, teman-teman semua jangan pernah khawatir. Memang pencegahan atas problem tidak pernah terlihat pahlawannya, tapi yakinlah ini dicatat sebagai amal soleh, sebagian amal jariah yang nanti limpahan pahalanya mengalir tanpa henti sampai kemudian hari. Catat itu. Jadi ini sebagai sesuatu yang kita kerjakan secara nyata. Nah, ini teman-teman sekalian, begitu sampai kepada pencegahan, sampai pada ini, maka langkah-langkah yang kita lakukan banyak yang tidak terlihat. Misalnya hari ini, teman-teman semua kita merasakan, alhamdulillah listrik nyala. Di kos-kosan listrik bagus kan? Bagus lah, listrik nyala. Ada AC di kos-kosan?
Itu mahasiswa yang protar, nggak punya kos, nggak punya ada lampu nyala, komputer nyala, listrik nyala, ini semua. Pernahkah kita bilang terima kasih PLN atas aliran listriknya? Nggak ada. Tapi begitu lampunya mati, apa? Itu namanya PLN trending topic, gitu. Betul kan? Sebagian yang kita kerjakan di pemerintahan itu begitu. Pemerintahan itu mencegah masalah, tapi tidak pernah terlihat. Dan kalau mencegah terjadinya masalah, nah ini tidak sebanding. Kalau sebagai sebuah persamaan itu tidak setara. Misalnya ada 100 kali percobaan menyerang, kita berhasil menggagalkan 99 kali, tapi 1 kali kebobolan disebut gagal. Padahal 99 kali berhasil mencegah. Yang mau merusak mencoba 100 kali, 99 kali tidak berhasil, cuman berhasil sekali disebut sukses. Itulah berada di dalam pemerintahan. Karena itu di pemerintahan itu uji kesabaran, termasuk di sosmed. Uji kesabaran. Kalau saya ditanya latihan kesabaran di mana, latihannya ya di Gajah Mada sini. Karena di tempat ini waktu itu masih di gelanggang mahasiswa. Kita ada perbedaan pandangan di antara mahasiswa. Tapi kekuatan masa mahasiswa itu. Makanya itu buat teman-teman semua yang masih kuliah. Ini banyak mahasiswa kan di sini. Yang mahasiswa angkat tangan coba. Ini mahasiswa semua ini, betul. Ntar saya foto sebentar. Ya, oke, siap, terima kasih. Memastikan aja betul mahasiswa. Zaman dulu tuh banyak yang berlagak mahasiswa tapi lapornya ke tempat lain. Nah, ini teman-teman zaman mahasiswa. Waktu itu masih di gelanggang mahasiswa. Saya pernah waktu itu saya ketua senat. Kemudian ada yang menentang senat mahasiswa. Tidak setuju dengan adanya senat. Dan apa yang terjadi? Debat. Debat pernah diadu debat. Duduk 2 orang, saya dengan satunya yang menentang senat mahasiswa, ditonton kira-kira 300-an orang. Kalau saya lagi ngomong disorai oleh yang menentang senat, kalau dia lagi ngomong disorai oleh yang mendukung senat. Berdebat terbuka dan berteman. Karena itu kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. Iya. Lanjut ini. Ojo ngompori mas.